Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan filsafat ilmu klasik kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aurin Priluna Andianto dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menerangkan tentang hakikat dalam pengetahuan sains. Terdapat 3 hakikat tentang hal ini, yakni ontologi sains, epistemologi sains, dan aksiologi sains. Masuk pada hakikat yang pertama, yakni ontologi sains. Ontologi berasal dari kata ontos, yang berarti berada, dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yakni ontologi rumah. Pada zaman sekarang banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisal rumah susun dan juga apartemen. Yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Menurut Plato, jadi Plato ini adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Theologies dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, yaitu sekolah tinggi pertama di dunia barat. Nah, menurut Plato sendiri, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Meskipun kini banyak model dan bentuk rumah, nama ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat adalah rumah. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis atau saling berkaitan, dan rasional atau berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusia individu, dan lain sebagainya. Ontologi sains membahas tentang hakikat dan struktur sains, dan hakikat sains menjawab pertanyaan apa sains itu sebenarnya, dan struktur sains menjelaskan tentang cabang-cabang sains. Menjelaskan tentang hakikat pengetahuan sains, pertama, masalah rasional. Dalam sains, pernyataan atau hipotesis yang dibuat haruslah berdasarkan rasio. Misal hipotesis yang dibuat yakni telur. Makan telur ayam berpengaruh positif terhadap kesehatan. Hal ini berdasarkan rasio, untuk sehat diperlukan gizi. Telur ayam banyak mengandung nilai gizi. Karena itu, logis bila semakin banyak makan telur ayam akan semakin sehat. Hipotesis ini belum diuji kebenarannya. Kebenarannya barulah dugaan. Tetapi hipotesis itu telah mencukupi syarat dari segi kerasionalannya. Kata rasional di sini menunjukkan adanya hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat. Yang kedua yakni masalah empiris. Hipotesis yang dibuat tadi diuji kebenarannya mengikuti prosedur metode ilmiah. Untuk menguji hipotesis ini digunakan metode eksperimen. Misalnya pada contoh hipotesis di atas, pengujiannya adalah dengan cara mengambil satu kelompok sebagai sampel yang diberi makan telur ayam secara teratur selama 6 bulan sebagai kelompok eksperimen. Demikian juga mengambil satu kelompok yang lain yang tidak boleh makan telur ayam selama 6 bulan sebagai kelompok kontrol. Setelah 6 bulan, kesehatan kedua kelompok diamati. Hasilnya, kelompok yang teratur makan telur ayam rata-rata lebih sehat. Setelah terbukti, sebaiknya eksperimen dilakukan berkali-kali. Maka, hipotesis yang dibuat tadi berubah menjadi teori, yakni teori makan telur ayam berpengaruh terhadap kesehatan. Adalah teori yang rasional atau empiris. Teori seperti ini disebut sebagai teori ilmiah. Cara kerja dalam memperoleh teori tadi adalah cara kerja metode ilmiah. Rumus baku metode ilmiah adalah logiko, hipotetikum, verifikatif. Maksudnya yakni buktikan bahwa itu logis, lalu tarik hipotesis, kemudian ajukan bukti empiris. Pada dasarnya, cara kerja sains adalah kerja mencari hubungan sebab akibat atau mencari pengaruh sesuatu terhadap yang lain. Asumsi dasar sains ialah tidak ada kejadian tanpa sebab. Asumsi ini benar bila sebab akibat itu memiliki hubungan rasional. Pembahasan yang kedua yakni struktur pengetahuan sains.
Profesor Ahmad Tafsir, beliau ini adalah seorang pakar dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam, dan sudah banyak menulis karya-karya tentang pendidikan Islami dan filsafat. Beliau membagi sains menjadi dua, yaitu sains kealaman dan sains sosial. Yang pertama, yakni sains kealaman, yakni astronomi, fisika, meliputi mekanika, bunyi, cahaya, dan optik, fisika nuklir. Kimia, meliputi kimia organik, anorganik, dan kimia teknik. Ilmu bumi, meliputi paleontologi, geofisika, mineralogi, dan geografi. Ilmu hayat, meliputi biofisika dan botanozoologi. Sains yang kedua yakni sains sosial. Yang pertama, sosiologi, meliputi sosiologi pendidikan dan sosiologi komunikasi. Antropologi, meliputi antropologi budaya, antropologi politik, dan antropologi ekonomi. Lalu psikologi, meliputi psikologi pendidikan, psikologi anak, dan psikologi abnormal. Ekonomi, meliputi ekonomi makro dan ekonomi lingkungan. Dan yang terakhir yakni politik, meliputi politik dalam negeri, politik hukum, dan politik internasional. Hakikat sains yang kedua yakni epistemologi sains. Epistemologi berasal dari Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Jadi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. Berikut unsur-unsur ilmu pengetahuan, yakni yang pertama, mengetahui, diketahui, dan kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui. Contoh epistemologi, jika tadi kita membahas mengenai rumah, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah. Pada awalnya kita akan mengetahui keberadaan pengetahuan mengenai rumah melalui panca indera yang kita miliki, seperti mata dan kulit. Kemudian selanjutnya, informasi yang kita dapatkan melalui panca indera akan dianalisa oleh akal yang kita miliki. Akal yang akan mengklarifikasikan segala informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang rumah. Setelah mengetahui contoh dari epistemologi sains, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan sains. Yang pertama, objek pengetahuan sains. Objek pengetahuan sains yaitu objek-objek yang diteliti sains ialah semua objek yang empiris. Jujun S. Surya Sumantri, beliau ini adalah seorang penulis buku tentang hakikat ilmu. Dalam bukunya, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, menyatakan bahwa objek kajian sains hanyalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Yang dimaksud pengalaman di sini ialah pengalaman indera. Indera sendiri digunakan untuk berhubungan dengan dunia fisik atau lingkungan di sekitar kita. Indera ada bermacam-macam, yang paling pokok ada 5 panca indera. Yakni yang pertama, indera penglihatan atau mata yang memungkinkan kita mengetahui warna, bentuk, dan ukuran suatu benda. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga yang membuat kita membedakan macam-macam suara. Yang ketiga, indera penciuman atau hidung untuk membedakan bermacam-macam bau-bauan. Yang keempat, indera perasa atau lidah yang membuat kita bisa membedakan makanan enak dan tidak enak. Dan yang terakhir yakni indera peraba atau kulit yang memungkinkan kita mengetahui suhu lingkungan dan kontur suatu benda. Pengetahuan lewat indera disebut juga pengalaman. Sifatnya empiris dan terukur. Kecenderungan yang berlebih kepada alat indera sebagai sumber pengetahuan yang utama, bahkan satu-satunya sumber pengetahuan, menghasilkan aliran yang disebut empirisme. Mengenai kebenaran pengetahuan jenis ini, seorang empiris sejati mengatakan indera adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya dan pengetahuan indrawi adalah satu-satunya pengetahuan yang benar. Sedikit keterangan bahwa empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia.
Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Lanjut. Tetapi mengandalkan pengetahuan semata-mata kepada indera jelas tidak mencukupi. Dalam banyak kasus, penangkapan indera seringkali tak sesuai dengan yang sebenarnya. Misal, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat bengkok, padahal sebelumnya lurus. Contoh lain yakni bunyi yang terlalu lemah atau terlalu keras, maka tidak bisa kita dengar. Belum lagi kalau alat indera kita bermasalah, sedang sakit, atau sudah rusak, maka kita akan sulit mengandalkan indera untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Selanjutnya yakni akal. Akal atau rasio merupakan fungsi dari organ yang secara fisik bertempat dalam kepala, yakni otak. Akal mampu menambal kekurangan yang ada pada indera. Akallah yang bisa memastikan bahwa pensil dalam air itu tetap lurus dan bulan tetap bulat walaupun tampaknya sabit. Keunggulan akal yang paling utama adalah kemampuannya menangkap esensi atau hakikat dari sesuatu tanpa terikat pada fakta-fakta khusus. Akal bisa mengetahui hakikat umum dari kucing tanpa harus mengaitkannya dengan kucing tertentu yang ada di rumah tangganya, kucing hitam, kucing garong, ataupun kucing-kucingan. Selanjutnya yakni hati dan intuisi. Organ fisik yang berkaitan dengan fungsi hati atau intuisi tidak diketahui dengan pasti. Ada yang menyebutnya jantung, ada juga yang menyebutnya otak bagian kanan. Pada praktiknya, intuisi muncul berupa pengetahuan yang tiba-tiba saja hadir dalam kesadaran tanpa melalui proses penalaran yang jelas, non-analisis, dan tidak selalu logis. Intuisi bisa muncul kapan saja, seperti ketika berjalan-jalan di trotoar, mandi, bangun tidur, main catur, ataupun saat melihat pemandangan. Selanjutnya yakni logika. Logika adalah cara berpikir atau penalaran menuju kesimpulan yang benar. Pembahasan selanjutnya yakni cara memperoleh pengetahuan sains. Memperoleh sains didorong oleh paham 4. Yang pertama yakni humanisme, adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Humanisme telah muncul pada zaman Yunani lama atau Yunani kuno. Yang kedua yakni rasionalisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal, temuannya diukur dengan akal pula. Yang ketiga yakni empirisme, yaitu paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Dan yang terakhir yakni positifme, mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, ada bukti empirisnya yang terukur. Terukur inilah sumbangan penting positifme. Metode ilmiah mengatakan untuk memperoleh yang benar dilakukan langkah berikut: logiko, hipotetiko, verifikatif. Maksudnya yakni mula-mula buktikan bahwa itu logis, kemudian lakukan pembuktian hipotesis itu secara empiris. Pembahasan selanjutnya yakni ukuran kebenaran pengetahuan sains. Ada teori sains ekonomi mengatakan bila penawaran sedikit, maka permintaan banyak, maka harga akan naik. Teori ini sangat kuat, karena kuatnya maka ia ditingkatkan menjadi hukum, disebut hukum penawaran dan permintaan. Jika teori itu selalu didukung bukti empiris, maka teori itu naik tingkat keberadaannya menjadi hukum atau aksioma. Hipotesis dalam sains ialah pernyataan yang sudah benar secara logika, tapi belum ada bukti empirisnya. Berikutnya adalah teori-teori tentang kebenaran. Yang pertama, korespondensi. Sebuah pernyataan dikatakan benar bila sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Contoh pernyataannya, bentuk air selalu sesuai dengan ruang di tempatnya. Adalah benar karena kenyataannya demikian. Contoh lain, kota Jakarta ada di Pulau Jawa, yakni benar karena sesuai dengan fakta ataupun bisa dilihat di peta. Korespondensi memakai logika induksi. Yang kedua, yakni koherensi.
Sebuah pernyataan dikatakan benar bila konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contoh, Asep akan mati. Sesuai koherensi dengan pernyataan sebelumnya bahwa semua manusia akan mati dan Asep adalah manusia. Terlihat di sini logika yang dipakai dalam koherensi adalah logika deduksi. Yang terakhir, yakni pragmatik. Sebuah pernyataan dikatakan benar jika berguna atau fungsional dalam situasi praktis. Kebenaran pragmatik dapat menjadi titik pertemuan antara koherensi dan korespondensi. Jika ada dua teori keilmuan yang sudah memenuhi kriteria dua teori di atas, maka yang diambil adalah teori yang lebih mudah dipraktekkan. Agama dan seni bisa cocok jika diukur dengan teori kebenaran ini. Agama dengan satu pernyataannya misalnya, Tuhan adalah benar secara pragmatik. Adanya Tuhan berguna untuk menopang nilai-nilai hidup manusia dan menjadi teratur. Lepas dari apakah Tuhan ada, itu sesuai dengan fakta atau tidak, konsisten dengan pernyataannya sebelumnya atau tidak. Hakikat pengetahuan sains yang ketiga, yakni aksiologi sains. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran. Jadi, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika, bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika, buktinya dari agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Contoh apabila kita membahas tentang ilmu pengetahuan mengenai rumah, maka dengan aksiologi kita dapat mengetahui apakah rumah memberi manfaat untuk kehidupan kita. Misalnya dengan kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah, kita bisa dengan mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal dan tempat seperti apa yang nyaman, dan kita bisa kenali bahwa rumah itu adalah hal yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Kegunaan pengetahuan sains. Yang pertama, nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya, ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya atau nilai dia. Yang ketiga, nilai juga dipakai sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, atau dinilai. Dari definisi aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada masalah etika dan estetika. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada pembahasan etika dan estetika, di mana makna etika memiliki dua arti, yaitu merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan, tingkah laku, atau yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.